Halo guys, jadi hari ini aku mau jelasin tentang entering foreign markets. Nah, di bab ini ada dua topik yang saling terkait. Yang pertama itu ada keputusan pasar asing manakah yang dimasuki dan juga pilihan mode masuk dalam pasar asing. Nah, ada 6 hal yang dapat dilakukan untuk dapat memasuki pasar asing. Yang pertama itu ada exporting, kemudian ada turnkey projects, yang ketiga ada licensing, yang keempat itu ada franchising, yang kelima itu ada joint ventures, dan yang terakhir ada wholly owned subsidiary. Nah, di 6 hal yang aku sebutin itu, biasanya itu ada kelebihan dan kekurangan yang biasanya berkait tentang biaya transportasi, hambatan perdagangan, resiko politik, ekonomi resiko bisnis, biaya, dan strategi perusahaan. Nah, gimana perusahaan asing untuk melakukan ekspansi itu harus membuat 3 keputusan dasar. Yang pertama itu ada pasar manakah. Nah, di sini tuh hampir 200 negara di dunia dan tidak semua negara memiliki potensi laba yang sama untuk perusahaan yang mempertimbangkan ekspansi asing. Kemudian yang kedua itu ada waktu masuknya. Nah, di sini tuh maksudnya itu awal ketika bisnis internasional memasuki pasar asing sebelum perusahaan asing lainnya. Nah, di sini tuh juga ada keuntungan dan juga kekurangannya. Keuntungannya itu kita tuh memiliki kemampuan untuk mendahului rival dan menangkap permintaan dengan membangun nama merek yang kuat. Yang kedua itu kemampuan untuk membangun volume penjualan di negara itu dan menaiki kurva pengalaman di depan para pesaing. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan pendatang awal untuk menciptakan biaya switching yang mengikat pelanggan produk maupun layanan. Nah, kerugiannya itu biasanya lebih ke biaya perintis gitu. Jadi, kalau misalnya awal tuh pasti biayanya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pengikut-pengikutnya. Kemudian yang terakhir itu ada keputusan yang terakhir itu ada skala masuk dan komitmen. Maksudnya itu memasuki suatu pasar dengan berkala besar melibatkan komitmen sumber daya yang signifikan dan implikasi masuk dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 6 hal yang aku sebutin di awal tadi. Nah, yang pertama ini ada exporting. Exporting itu maksudnya penjualan produk yang diproduksi di suatu negara ke penduduk di negara lainnya. Nah, keuntungannya itu menghindari hal-hal penting dalam biaya dan juga kurva pengalaman dan ekonomi lokasi. Namun kekurangannya itu biaya transportasi yang tinggi dapat membuat ekspor menjadi tidak efisien. Kemudian selanjutnya ada turnkey project. Ini maksudnya itu sebuah proyek yang diberikan pada suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut menyetujui untuk menetapkan pabrik operasi untuk klien asing dan memberikan kunci ketika pabrik sepenuhnya operasional. Kemudian di sini itu ada keuntungannya. Keuntungannya itu strategi sangat berguna di mana asing investasi langsung atau FDI dibatasi oleh peraturan tuan rumah pemerintah. Nah, kerugiannya itu perusahaan yang melakukan transaksi turnkey tidak akan memiliki kepentingan jangka panjang di negara asing. Nah, selanjutnya ini ada licensing. Licensing itu suatu bentuk lisensi khusus di mana pewaralaba menjual properti tak berwujud kepada pemilik waralaba dan menegaskan aturan untuk melakukan bisnis. Keuntungannya itu, perusahaan tidak harus menanggung perkembangan biaya dan resiko yang terkait dengan pembukaan pasar asing. Nah, kerugiannya itu tidak memberikan perusahaan itu kontrol ketat atas manufaktur, pemasaran, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan pengalaman ekonomi kurva maupun lokasi. Nah, yang keempat, ini ada franchising. Franchising itu pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak untuk properti tak berwujud kepada pemegang lisensi untuk periode tertentu dan menerima imbalan royalti sebagai imbalan. Nah, di sini tuh ada keuntungan dan juga kelebihannya. Jadi contoh paling umumnya franchise itu seperti McDonald. Nah, keuntungannya itu kita tuh mengawasi semua pengoperasian dari operasi, menu, dan semuanya tuh bener-bener diurus oleh suatu perusahaan. Nah, kekurangannya itu kurang menonjol dibandingkan dengan lisensi karena waralaba sering digunakan oleh perusahaan jasa. Nah, yang kelima itu ada joint ventures. Joint ventures ini itu usaha patungan mencangkup pendirian perusahaan yang dimiliki bersama oleh 2 atau lebih perusahaan independen. Keuntungannya itu biaya dan resiko pengembangan ditanggung bersama.
Nah, kalau kerugiannya itu kurangnya kontrol atas teknologi. Nah, yang terakhir ini ada wholly owned subsidiaries. Nah, di sini itu dalam perusahaan yang sepenuhnya dimiliki perusahaan memiliki 100% saham. Keuntungannya itu perlindungan teknologi, kalau misalnya kerugiannya itu biaya dan resiko tinggi.